disemprot disinfektan, hand sanitizer itu juga disiapkan. Sabtu malam jam 23.00 petugas datang membubarkan acara untuk hari besok. Hari Minggu resepsi. Dan akhirnya makanan gedung yang paling besar disewa batal semua. Batal semua. Saudara, kemarin ipar saya itu, Ibu Henia bersama kakak saya, Pak Peter itu, dibelikan tiket oleh anaknya pergi jalan-jalan Jepang. Tapi karena COVID dibatalkan. Tiket dipotong satu orang, satu tiket kalau tidak salah 5 juta. Rugi pokoknya. Gara-gara apa? COVID. Bahkan yang mau ke Israel, saya dengar malah teman saya, tidak dikembalikan, nol rupiah dia dapat. Tidak ada uang sama sekali. Hangus itu, tiket itu. Ya, berapa puluh juta itu? 30 jutaan. Haleluya. Gara-gara apa? COVID-19. Dan berbagai luar biasa. Saya kemarin berkata, kalau ini datang dari Tuhan, maka Tuhan juga lah yang bisa menghentikan. Kita hanya berusaha kiat-kiat yang kita lakukan. Tapi saudara, Tuhan yang berkuasa seperti Dia menghentikan badai. Dia berkata kepada badai itu diam, maka badai itu diam. Dia juga akan berkata kepada COVID-19 berhenti, maka COVID-19 juga akan apa? Berhenti. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi ini kita belajar lagi. Tuhan itu sumber solusi. Nah, saudara lihat dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 5, ayat itu berkata di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan berapa tahun? 38 tahun tidak mendapatkan solusi. Dia mengalami kelumpuhan. Dia hanya pasrah dengan keadaannya. Karena 38 tahun dia mengalami lumpuh. Dan saudara-saudara, ya ada juga orang yang menafsirkan di teks asli katanya. Coba kalau kita buka Yohanes 5 ya. Teks aslinya itu Yohanes 5 ayat 4 itu katanya ini tambahan. Jadi ada yang baca teks asli katanya juga lah ya. Dia bilang, sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi apa? Sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, ini katanya tambahan di teks ini. Jadi apakah ini cerita tradisi yang dimasukkan dan ditambahin kalau ada goncangan air? Dan dicatat orang yang sakit di sekitar situ. Orang yang sakit di situ tuh orang apa? Lumpuh, orang apa lagi? Timpang, dan orang buta. Orang ini bilang gini, coba bayangkan, gimana caranya orang lumpuh masuk ke dalam kolam itu? Bagaimana caranya orang buta? Apa dia tahu kalau ada goncangan air? Jangan-jangan temannya yang jahil, dia lempar batu mungkin ke dalam yang besar, dia dengar ada percikan air, orang butanya terjun aja gitu, dan salah terjun. Tapi saudara, kita tidak persoalkan apa ini menurut orang itu tambahan teks ayat 4 itu. Tapi saudara, yang kita tahu Tuhan berjumpa dengan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda yang 38 tahun mengalami apa? Kelumpuhan. 38 tahun lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia menanti, berharap. Dan kalau kita baca terus dalam ayat itu saudara, goncangan air itu, siapa yang lebih dulu masuk ke dalam, hanya itu yang sembuh. Jadi mana mungkin dia mendapatkan kesembuhan orang lumpuh ini? Siapa yang mau masukkan dia ke dalam air? Orang di situ orang sakit semua. Orang sakit itu juga kepingin apa? Sembuh. Berlomba-lomba kepingin sembuh. Coba aja kalau kakak yang semua nilai. Siapa yang sakit maju ke depan? Maju enggak orang? Maju enggak? Halo? Oh pasti maju. Apapun penyakit maju ke depan. Nah orang lumpuh ini gimana bisa masuk ke dalam kolam itu? Tapi dengar, Tuhan itu sumber apa? Solusi. Tuhan sumber solusi. Katakan, Tuhan sumber solusi. Tuhan sumber solusi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada ayat 6 berkata, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Wah, ini perkataan yang menarik bagi orang yang punya problem, bagi orang yang punya masalah, bagi orang yang punya kebutuhan.
bagi kita yang menghadapi berbagai macam persoalan hidup, ketika Tuhan berkata kepada orang lumpuh ini, maukah kau sembuh? Kalau Anda punya masalah dan Tuhan berkata, maukah kau bebas dari masalahmu? Apa jawaban saudara? Halo? Kalau engkau mengalami kesulitan dalam ekonomi dan Tuhan berkata kepadamu, maukah kau aku berkati? Jawabannya apa? Mau. Kalau kita mungkin apalagi mengalami persoalan dalam rumah tangga, maukah aku memberikan kepadamu damai sejahtera? Nah, orang lumpuh ini saudara, Tuhan Yesus berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi saudara tahu, Tuhan menawarkan apa? Kesembuhan. Dan pasti Tuhan punya apa? Bilang, Tuhan punya solusi. Tuhan punya solusi. Lihat orang di sebelahmu tapi jangan nyiprat ya. Bilang aja, Tuhan punya solusi. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu sumber solusi dan Dia punya solusi buat masalah kita. Amin. 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 Nah, saudara, waktu Tuhan bertanya, maukah kau sembuh? Saya percaya Tuhan tidak sembarang tanya aja. Amin. Amin. Ini serius dia tanya. Ini bukan bergurau, bukan bermain-main, tapi dia tanya benar, maukah kau sembuh? Saudara-saudara, ayat 7. Ayat 7, orang sakit ini menjawab. Lihat nih jawaban orang sakitnya. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai apa? Goncang. Orang ini bilang, tidak ada. Harusnya kalau saya yang lumpuh ditanya, maukah kau sembuh? Langsung aja jawab apa? Mau. Satu kata, jawabannya apa? Mau. Jadi kalau Tuhan tanya gini, maukah kau sembuh? Maukah engkau aku berkati? Maukah engkau aku pulihkan? Di masa yang sulit ini, maukah engkau aku beri jalan keluar bagimu? Saudara tahu, Tuhan minta ini supaya kita percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Percaya. Orang lumpuh yang 38 tahun loh. Siapa yang bisa sembuhkan orang lumpuh 38 tahun? Ada. Dokter mana? Sudah 38 tahun lumpuh, dokter tidak bakal bisa sembuhkan. Dan dia berkata, maukah kau sembuh? Dan ini menuntut keyakinan kita. Amin. Tuhan minta keyakinan saudara. Apa jawaban saudara ketika Tuhan bertanya kepadamu, maukah kau sembuh? Artinya Tuhan ingin kamu harus yakin apa yang kamu katakan nanti itu terjadi kepadamu. Amin. Dan orang ini bilang, tidak ada yang turunkan aku ke dalam air. Berarti dia kepingin sembuh dah. Kepingin kan? Tapi saudara tahu, solusi orang yang sakit ini hanya tertumpu pada apa? Goncangan air. Hanya tertumpu kepada goncangan air. Dan goncangan air ini tidak bisa jadi jaminan sepenuhnya tiap hari bergoncang gitu. Enggak, jangan-jangan setahun sekali. Malaikat Tuhan turun datang menggoncangkan 1 tahun sekali. Nah saudara, dia tertumpu kepada pikirnya hanya ini yang bisa memberikan solusi terhadap penyakit yang dideritanya. Makanya dia jawab Yesus, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai apa? Goncang. Saudara, ini kasih dalam Tuhan. Ini yang nanya siapa? Yesus. Yesus yang punya apa tadi? Solusi. Amin. Yesus yang punya solusi. Ayat 8. Saudara baca ayat 8. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan apa? Anda lihat, solusi Tuhan itu seringkali berlawanan dengan akal sehat manusia. Bayangkan orang lumpuh disuruh apa? Bangun. Suruh apa lagi? Berjalan. Suruh apa lagi? Angkat apa? Tilammu. Angkat tilammu. Saya mau tanya, bisa enggak? Tidak. Orang lumpuh suruh bangun aja, bisa enggak? Tidak. Suruh jalan bisa enggak? Enggak. Suruh angkat tilam bisa enggak? Enggak bisa. Tapi ini solusi Tuhan. Amin. Yang tidak mampu dilakukan manusia, Tuhan lakukan kepada umatnya. Ini solusi Tuhan. Dia berkata kepada orang lumpuh ini, bangun, berjalan, angkat tilammu. Bangun, angkat tilammu dan berjalan. Saudara, dia dengar perkataan itu. Dan ini solusinya Tuhan ini.
yang seringkali berlawanan dengan apa tadi? Akal sehat, tapi dituntut imanmu, keyakinanmu kepada Dia. Amin. Amin. Tuhan menuntut imanmu, keyakinanmu, kepercayaanmu. Jadi jangan lagi bertanya, loh Tuhan, aku di lumpuh, mana bisa aku bangkit, berjalan, mengangkat tilam. Enggak. Kita tinggal merespon Tuhan dengan positif. Kita merespon Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa, berdaulat. Kuasanya dahsyat luar biasa, membuat keajaiban. Kita tinggal berkata, ya Tuhan, amin. Daud bilang gini, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, dan apa yang terjadi? Si orang lumpuh ini, coba lihat ayat 9. Ayat 9. Dan pada saat itu juga, apa Bapak Ibu? Dan Semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Solusi Tuhan tidak ada yang apa? gagal. Nah, solusi Tuhan bukan apa? Bukan coba-coba. Solusi Tuhan, solusi yang apa? Yang pasti. Pasti, jos. Amin. Amin. Jadi solusi Tuhan, solusi yang apa? Jos. Pasti jos. Dia bilang kepada orang lumpuh, angkat tilammu dan berjalan. Dia angkat, saudara. Saya yakin kalau kita ada di tempat itu pada waktu itu, kita akan melihat dan kita percaya tidak percaya. Hebat Tuhan. Murid-murid di tengah badai, ketika menghantam perahu mereka dan Yesus menghardik badai itu, murid-muridnya bilang gini, alam badainya takluk kepada Dia. Haleluya. Jadi saudara, jangan takut kalau engkau punya masalah. Amin. 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 Sebab engkau masih punya pengharapan mendapatkan solusi, jalan keluar. Tuhan beri jalan keluar. Minggu kemarin saya berkata, Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Tidak ada jalan yang buntu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Selalu ada solusinya. Selalu ada solusinya. Tuhan hanya minta gini, keyakinanmu sejauh mana mempercayai Dia. Ketika dia berkata, maukah kau sembuh? Maka itu Tuhan tidak main-main tanya. Begitu dijawab, tidak ada orang yang menurunkan aku, berarti dia mau apa? Sembuh. Dan Tuhan berkata, ayo sekarang bangun, berdiri, angkat tilammu dan berjalan. Dia angkat, dia pergi. Dan orang melihat keajaiban terjadi. Saudara-saudara, virus ini ya bikin stres orang banyak. Saya ditelepon teman, aduh Pak Robert, saya biasa sekamar sama istri, sekarang nggak boleh sekamar. Loh kok bisa? Lah aku batuk diungsikan. Loh, bayangkan tuh. Aduh, jadi dari kamar satu ke kamar, kebetulan rumahnya besar juga. Ya kita mau komunikasi lewat ini katanya, HP. Anaknya kepingin ke papanya, dari dalam pintu bilang, nggak boleh kamu kesini nak, papa di karantina. Siapa yang karantina Pak? Mama. Bayangkan dulu Bapak Ibu, saya tidak ngerti saudara, kadang-kadang ya bukan kita menunjukkan bahwa kita hebat berani, tidak. Sebenarnya hidup kita memang sudah diatur oleh Tuhan. Mati hidup kita itu sudah di apa? Di tangannya. Kontrak itu. Saya udah berapa kali khotbah, kalau belum waktunya belum mati. Tapi kalau sudah waktunya memang, jadi jangan bilang gini, itu pendeta mati, ya memang sudah waktunya dia apa? Loh kok pas ada virus ya? Virus itu penyebab dia apa? Ya, kalau kita nonton TV mati, jadi penyebabnya apa? TV, jangan nonton TV kalau gitu. Nah gitu kan? Ada nggak orang nonton TV mati? Ada. Waktu krisis moneter terjadi, ada nggak orang mati? Ada. Ada nggak orang berkendaraan kecelakaan mati? Jangan yang motor kalau gitu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kadang ini melenyapkan akal sehat kita, menurut saya. Jadi melenyapkan akal sehat kita sehingga hidup itu jadi apa? Stres banget. Aduh. Kayak itu teman saya telepon itu dia butuh hiburan. Saya ngajak Uyonya di telepon.
Aduh, mau masuk rumah, istri cegah. Ayo, cuci tangan dulu. Bajunya buka. Wah. Lama-lama orang kelambian, orang muda lama-lama. Caranya ganti katanya. Waduh, masuk kamar mandi, cepat masuk kamar mandi. Oh, masuk kamar mandi. Bersih. Kumur-kumuran darah. Kumur-kumuran darah. Ayo. Begitu dia bangun. Oh, jangan tidur sini, kamu di sebelah. Saudara-saudara, kita berserah sama Tuhan, tapi juga kita pakai apa? Orang-orang gini, orang-orang lebih berat sebelah menurut saya penilaiannya itu ya, lebih menekankan taatnya kepada pemerintah dengan melihat ayat itu yang taatilah pemimpin-pemimpinmu. Nah, saya taati loh. Saya kirim surat di grup kita, betul nggak? Dari Forum Komunikasi Umat Beragama, pemerintah daerah kita di Purbalingga mengizinkan kita untuk ibadah. Hanya kurangi apa? Waktunya. Karena itu kita ibadah sampai jam berapa? 8. Tidak ada Senin. Kurangi. Sholat Jumat bisa. Kemudian gereja bisa. Kelenteng bisa. Baca enggak Bapak Ibu? Baca. Saudara datang tadi baca enggak? Kemarin baca enggak? Baca. Baca ya? Baca. Jadi aku udah ngawur juga, saya lihat juga. Oh, ini ada dapat. Saya ditelepon teman saya, Pak Robert, besok ibadah enggak? Saya sih umumkan aja ibadah. Saya ada surat, ibu ada enggak? Bapak ada enggak? Enggak ada loh. Enggak tahu kenapa mereka tidak dikasih, saya dikasih surat. Wah, aku ibadah juga lah, mereka ibadah juga. Jadi ada surat juga ya yang kita dapatkan. Sehingga saya kesimpulan udah bikin ibadah, saudara. Aduh. Jaga jarak, selesai ibadah, bubar ya. Amin. Amin. Orang Saudi-Ura bubar dewe, amin. Kalau mau boleh, tapi jaga jarak gitu. Gitu aja kita tunjukkan. Cuci tangan disediain. Tadi masuk cuci tangan enggak? Cuci. Sudah ya? Sudah. Pokoknya kita udah gitu. Kalau toh harus mati karena virus, mau apa lagi? Benar enggak? Iya kan? Berarti sudah apa? Memang udah waktunya kok. Kontraknya sudah selesai. Kontraknya Yesus di bumi berapa tahun? 33 tahun. Udah memang segitu dia. Dia tidak bisa ditambahi. Ada yang berdoa memang minta ditambah 15 tahun. Iya, tapi setelah ditambah malah kacau hidupnya. Pendeta itu enak kok ya, sudah pada dipanggil Tuhan. Banyak sekali pendeta yang kumpul di Bandung itu. Saya kemarin lihat listnya, bukan 1-2 orang. Wih, banyak banget. 2.000 orang berkumpul. Ya, hamba Tuhan berkumpul. Berapa banyak sampai dikirim-kirim di Facebook itu. Tolong kalau tahu yang pernah ikut di acara di Lembang di tanggal 2 sampai 3 Maret, laporkan. Kasihan banget. Padahal memang waktunya udahlah. Hari ini saudara pendeta-pendeta yang mati. Banyak sekali meninggal. Cuma tidak yang terekspos pendeta-pendeta besar. Kayak David Cakra itu pendeta besar. Gereja paling besar di mana? Di Bandung. Paling besar. Itu orangnya dia. Ketua Proskuneo itu tempat latihan sekolah pujian penyembahan di situ. Ketuanya Pak Joko namanya, meninggal juga. Wakil gembala itu pendeta, tapi dia sudah pendeta punya gereja besar juga. Tapi dia wakilnya dari Cakra, Pak Aslam, meninggal juga. Pendeta. Nah, saudara jangan serius lihat saya. Saudara dengar kok Bapak Robert meninggal juga. Ya kalau sudah waktunya yaudah. Amin. Mari kita lihat contoh yang lain terakhir. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang apa? Perkawinan di Kana. Ya, saudara tahu perkawinan di Kana dan apa yang terjadi di Kana. Saudara, dalam ayat yang kita baca, coba saya bacakan dulu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya mau tanya, kenapa Maria bertanya kepada Yesus? Mereka berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kenapa Maria berkata demikian kepada Yesus? Halo? Kenapa sampai dia berkata demikian? Dengar, Yesus itu sumber apa? Mamanya tahu ini anaknya. Ini anak saya hebat ini, sakti mandraguna. Apa aja dia bisa lakukan, amin? Amin. Makanya waktu mereka
mereka kehabisan anggur di pesta itu, untunglah ada Maria di sana, ada Yesus di sana, ada murid-murid Yesus yang hadir di pesta yang ramai sekali, meriah sekali. Dan anggur itu melambangkan sukacita, kegairahan. Pesta Israel selalu ada apa? Anggur. Kalau tidak ada, bukan pesta namanya. Dan kalau kehabisan anggur, wah bahaya. Jadi air itu. Bapak Ibu, Maria berkata kepada Yesus karena dia yakin Yesus sumber apa? Solusi. Coba di slide berikut, keluarkan. Jadi mereka kehabisan anggur, mereka tidak punya apa? Solusi. Saudara tahu, yang punya pesta, pemimpin pestanya, pelayan pesta, orang yang hadir di situ tidak ada solusi. Mereka tidak punya solusi. Dan saudara, kalau tidak ada solusi, maka yang punya pesta dengan malu enggak? Malulah. Coba aja saudara bikin pesta, masih antri orang, makanannya sudah habis. Malu enggak? Masih antri orang, nasinya habis. Kalau nasi habis, orang makan sayur dengan lauk pauk. Kalau terbalik, lauk pauk habis, tinggal nasi. Saudara makan nasi tok. Ke pesta tinggal apa? Nasi. Sop maling, diaduk-aduk, tinggal apa nih? Kuah netok. Pergi di tempat sate, tinggal ada apanya? Tusuk. Beramban dengan bumbu. Habis, malu enggak? Malu masih banyak yang antri. Tapi Yesus ada di sana. Yesus itu sumber apa Bapak Ibu? Solusi. Slide berikut. Sudah tahu? Nah ini benar ya. Jadi solusi Tuhan itu solusi yang apa? Bilang bersama-sama. 2, 3. Solusi Tuhan pasti. Kurang mantap. Bersama. 2, 3. Solusi Tuhan Pasti. apa yang kau lakukan di sana? Dia bilang kepada para pelayan-pelayan itu, itu air cedok masukkan ke tempayan. Ambil air itu. Ambil air itu. Untung juga ini pelayannya manut. Jadi memang kita perlu taat kepada Tuhan. Amin. Semua harus taat kepada Tuhan. Kalau mau melihat mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, taat aja kepada Dia. Amin. Taat, percaya kepadanya. Dia ngikut aja. Siram, masukkan lagi. Apa yang terjadi? Dia lihat berubah, merah. Jadi apa dia? Anggur, saudara. Saudara lihat, Tuhan itu sumber solusi. Air dapat dia ubah menjadi apa? Jadi anggur. Air bisa jadi anggur. Saudara, percaya enggak? Dompetmu yang kosong Tuhan bisa isi ya? Ada uangnya? Amin. Kurang yakin. Bisa enggak? Bisa. Ya bisa, cara Tuhan banyak kok. Solusi Tuhan itu tidak tertumpu tadi pada kolam Bethesda itu. Benar enggak? Dia bilang kepada Roh Mumpuni, enggak usah kamu masuk ke dalam air itu ya. Kamu bangkit aja sekarang, kamu berdiri, angkat tilammu, kamu jalan. Coba aja udah, langsung dia. Jangan Bapak Ibu. Saya enggak ngerti persoalan kita apa. Tapi saya percaya, yang saya tahu Tuhan mampu memberi solusi bagi setiap masalah kita. Solusinya terlalu hebat. Apapun persoalanmu, masalahmu, Dia undang kau datang kepadanya. Mari datang kepadaku. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Aku memberi kelegaan kepadamu. Dan saudara, Tuhan tidak pernah gagal menolong kita. Amin. Tuhan tidak berhasil memberikan jalan keluar bagi setiap masalah. Wah, aku banyak utang piutang, Tuhan bisa tanggung utang piutang. Amin. Wah, karirku belum naik, Tuhan bisa angkat karirmu. Amin. Wah, dagangan menurun, Tuhan bisa pulihkan nanti. Amin. Amin. Wah, langganan saya pada kabur, nanti dikembalikan kalau lebih banyak lagi. Haleluya. Oh, lagi sepi proyek, Tuhan kasih nanti proyek yang lebih besar lagi. Amin. 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 Tuhan terlalu sanggup memberikan pertolongan bagi kita, memberi solusi. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa dan sekaligus saya akan menutup dengan doa berkat. Haleluya. Kita nyanyi pujian sekali. Aku percaya Tuhan kau aja. Kau turun tangan. 8 lebih sedikit ya. Paling 8 lebih doa 3 menit.
Siap. Aku percaya. Aku percaya. Kami boleh mendengar firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini lagi bahwa Engkaulah sumber solusi bagi setiap masalah kami. Dan kami percaya tidak ada jalan yang buntu di dalam Tuhan. Tuhan selalu membuka jalan bagi kami. Dan kami yakin apapun dapat Engkau lakukan ketika kami di dalam persoalan. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, yang bisu dapat berkata-kata. Bahkan yang mati sekalipun Engkau berkuasa membangkitkannya Tuhan. Engkau terlalu hebat, Engkau terlalu dahsyat. Dan Engkau yang kami puja, kami sembah. Tuhanku yang mengasihi kami. Lawat jemaat-Mu pagi hari ini yang tidak hadir, kiranya Tuhan menjamah mereka, supaya di lain kesempatan boleh bersama kami memuji menyembah-Mu. Kami percaya saat kami masuk dalam rumah-Mu, kami diberkati Tuhan. Kalau sebentar kami keluar dari rumah, kami juga diberkati Tuhan. Baik waktu kami masuk maupun waktu kami keluar, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Karena itu angkat kedua tangan-Mu, mari kita pulang bersama-sama. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cintalah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati mulai hari ini dalam setiap rumah tangga saudara, dalam kehidupan pernikahan saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan anak saudara. Bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan saudara, semuanya dibuat berhasil dan diberkati Tuhan. Dan berkat itu kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dan membawa masuk dalam kemuliaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Kita yang diberkati, Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.